Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Berilah kekuatan kepada kami, berilah pengertian kepada kami, berilah kesadaran sehingga kami mengerti siapa Engkau. Melalui mengenal siapa Engkau, kami juga mengerti siapakah kami. Sehingga di antara hubungan kami dengan Tuhan, kami tidak lagi sembarangan, kami tidak lagi kabur, kami tidak lagi menjadi sia-sia, tapi kami akan mengenal Tuhan dengan sejati, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan secara pribadi, mengenal Tuhan secara mendalam, sehingga kami boleh menjadi manusia yang berguna. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Pada waktu Adam mendapatkan perintah dari Tuhan Allah, seluruh taman, pohon, semua buah engkau boleh makan, kecuali yang satu ini. Karena buah dari pohon ini, jikalau engkau makan, hari itu makan, hari itu engkau mati. Hah? Apa itu? Hari itu saya makan, hari itu saya mati. Apa saya mati? Saya tidak pernah mati. Saya tidak pernah melihat mati. Binatang juga tidak ada yang mati. Semua yang dicipta itu hidup. Apa itu mati? Tuhan membicarakan sesuatu yang lebih dari pengalamanmu. Tuhan berkhotbah sesuatu yang melampaui logikamu. Kadang-kadang kita mengatakan, saya tidak ngerti. Ini kata-kata dari Tuhan. Firman Tuhan, saya tidak tahu. Saya tidak ngerti. Justru firman Tuhan selalu berkhotbah yang tidak pernah kau tahu. Tidak pernah kau alami. Maka dia tidak peduli. Oh ya sudah. Tuhan ngomong apa ya sudah. The day you eat, that day you will die. Engkau akan mati pada hari itu. Adam akhirnya tidak peduli. Dengar khotbah tidak usah perhatikanlah. Itu cuma kata-kata tok. Kata-kata itu tidak usah didengar. Ini kan Tuhan yang ngomong-ngomong. Memang Tuhan suka ngomong kok. Di gereja itu pendeta itu paling cerewet. Dari naik mimbar sampai turun mimbar. Amin gitu ya. Puji Tuhan kalau amin. Apa artinya amin? Amin berarti habis. Gitu ya. Sudah doa selesai, habis. Dalam nama Yesus Kristus, habis. Khotbah selesai, habis. Nah, sudah selesai. Apa yang ngomongi? Lupa. Kita selalu menjadi anak remaja yang tidak pedulikan isi, cuma peduli rutin. Tidak peduli apa yang dikatakan, apa artinya. Cuma peduli aku sudah ikut kebaktian, sudah selesai sampai dengan khotbah selesai. Nah, pulang. Apa artinya di dalam? Hanya orang bijaksana yang memikir, yang mau tahu, yang cari, yang tanya sampai tuntas mengerti. Kalau ada hal yang bikin saya tidak ngerti, jangan marahin orang. Kenapa ikut bahasa saya tidak ngerti? Marahin sendiri. Kenapa saya tidak ngerti? Jikalau ada orang khotbah lebih dari pikiran saya, jangan kira dia terlalu sombong. Pikirlah diri saya terlalu rendah. Saudara-saudara, Adam mendengarkan kata-kata Tuhan. All the fruits of the old tree you can eat except this one. When you eat it at the same day you will die. Firman Tuhan memberi anugerah. Semua boleh makan, tetapi Tuhan memberikan warning, ada peringatan. Saudara-saudara, dengar khotbah bukan memilih yang enak-enak didengar. Dengar firman, bukan mendengarkan janji-janji yang muluk. Kalau dengar khotbah, dengarlah. Ada peringatan-peringatan yang menakutkan. Di dalam khotbah itu yang harus kita hati-hati. Orang Puritan mempunyai satu kebiasaan. Waktu mereka membaca kitab suci, mereka memakai pen yang merah, yang hijau, yang biru, warna-warni. Lalu ada janji Tuhan, dia pakai warna misalnya merah-merah. Ada peringatan Tuhan, misalnya semua biru. Lalu ada tentang Yesus Kristus, misalnya pakai warna kuning.
Dan dia baca sekali lagi, langsung tahu di dalam pasal ini ada peringatan, harus hati-hati. Ada janji Tuhan, harus percaya. Ada hal-hal berkat yang akan diberikan, saya harus bersyukur. Jadi kitab suci itu dicoret-coret dengan warna merah, warna biru, warna kuning, warna yang berbeda-beda. Dan dia membaca lagi, langsung mempunyai pikiran mapping, mempunyai struktur yang jelas sekali. Saudara-saudara, you can eat all the fruits, anugerah, except this one, warning. Because when you eat it, at the same day, you will die. Ini satu peringatan. Peringatan berarti Allah memberi perintah. Kita mau anugerah? Mau. Kita mau perintah? Tidak mau. Kita mau berkat? Mau. Kita mau tanggung jawab? Tidak mau. Itulah kerusakan kita. Itulah kelemahan kita. Adam sudah dengar khotbah. Nah, selesai. Khotbahnya sudah selesai. Saya boleh hidup sehari-hari menurut semau gue. Saudara-saudara. Jadi pada satu hari dia sama Hawa berada di taman. Pada waktu itu seekor ular datang. Dan ular itu berkata kepada Hawa, "Hei, lihatlah pohon itu." "Pohon yang mana?" "Yang ini loh." "Apa itu?" "Ada buah-buah. Ini namanya pohon yang bisa membedakan baik dan jahat. Jadi kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi bijaksana." Apa artinya sih jadi bijaksana? Engkau akan seperti Tuhan. Saya tanya anak-anak, seperti Tuhan baik tak? Engkau akan menjadi matanya terang. Dan engkau akan mengerti sesuatu. Oh, perempuan paling suka kalau matanya gede. Ya, orang pergi operasi tambah 2 mili. Jadi begini, sampai tidur tidak bisa tutup. Sudah. Seperti ikan mas, tidur maka buka terus. Nah, kalau mata Anda lebih besar kan cantik. Apa lu bilang? Kalau engkau makan buah itu, matamu akan menjadi besar, akan menjadi terang. Ini janji. Tuhan warning, setan janji. Tuhan peringatan, setan janji. Janji lebih enak didengar. Warning tidak suka dengar. Jangan ya. Melawan melulu. Gini loh, tapi gini loh. Nah, janji ini kan baik. Jadi waktu perempuan itu dengar, ini janji loh. Tuhan bilang kalau makan buah itu akan mati. Saya tidak tahu apa itu mati. Saya sudah tidak perlu menyelidiki, tidak perlu pikir, tidak perlu tanya. Pokoknya sudah dengar. Kalau makan itu bisa mati. Saya bilang tidak. Kalau engkau makan, engkau akan terbuka. Mata lu menjadi besar, menjadi lebih cantik. Janji loh. Kalau Tuhan kau terus mengekang ya. Kalau setan kau berjanji. Kalau begini setan lebih baik dari Tuhan. Lalu dia bilang sama setan. Tetapi meskipun kalau makan mata bisa besar. Tetapi Tuhan mengatakan jangan engkau jama. Engkau tidak boleh. Jadi saya lebih baik tidak. Apa? Tuhan bilang kalau engkau jama, engkau makan bisa mati. Masa Tuhan mengatakan kalimat ini? Tuhan mengatakan, engkau kalau makan, engkau pasti mati. Saya bilang, masakan Tuhan ngomong begitu? Engkau makan, dan tentu mati. Tuhan ngomong, dia bilang, masakan Tuhan ngomong? Tuhan bilang mati, dia mengatakan tidak tentu mati. Saudara tahu itu perbedaan apa? Perbedaan mutlak menjadi relatif. Mutlak menjadi apa? Relatif. Yang pasti menjadi tidak pasti. Yang pasti menjadi tidak tentu. Nah, di sini menggoncangkan iman. Kalau kita dengar firman Tuhan begini. Nah, dengar perkataan setan tidak tentu. Firman Tuhan mutlak. Suara iblis relatif. Firman Tuhan tegas. Suara setan tidak tentu. Kalau tidak tentu ya tidak usah takut. Tidak tentu kok. Minum racun
enak. Nah tentu mati kok. Enaknya di mana? Coba. Wih, manis loh. Mati tidak? Nanti dulu. Waktu baru rasa manisnya. Mana bisa mati? Tapi setelah manisnya selesai, racunnya mulai bekerja. Engkau sudah telan, bisa keluarkan lagi lah. Nggak bisa keluarkan lagi. Racun mulai bekerja. Manisnya hilang, matinya mulai bekerja. Manisnya sudah selesai, racunnya mulai bekerja. Saudara-saudara, setan tidak bodoh. Setan orang belajar bisnis marketing yang paling hebat. Dia mau tahu bagaimana menyenangkan kamu, bagaimana bikin engkau beli. Why people buy? Ini filsafat pertama di marketing. Saudara harus belajar. Kenapa orang beli? Kenapa beli di sini? Kenapa tidak beli di mall yang lain? Karena sini lebih murah. Kenapa beli di sini? Karena sini lebih bagus. Karena sini lebih modelnya indah. Lebih modern. Karena di sini lebih hemat uang. People buy because some philosophy is put into. Saudara-saudara. Kenapa makan? Karena enak dilihat. Karena sesudah makan mata besar. Kalau sudah makan engkau lebih cantik. Janji yang muluk selalu menyimpan rahasia merugikan yang tidak kelihatan. Perempuan-perempuan kenapa banyak gagal? Karena menemukan pria yang mengatakan, you are the most beautiful lady I ever seen in my life. Aku belum pernah melihat perempuan lebih cantik dari engkau. Engkau sudah dengar gini. Lalu malam mulai bingung. Waduh, aku telah menemukan malaikatku. Aku telah menemukan pacarku. Aku telah menemukan orang ideal. Karena kalau orang begitu cinta saya adalah orang paling cantik yang dilihat oleh dia. Kalau saya tidak nikah dia kan bodoh. Lalu telepon datang lagi, terima. Halo, bagaimana? Baik-baik. Kemarin ngomong-ngomong seneng tidak? Lumayan gitu ya. Ingat ya, kamu adalah wanita yang paling cantik yang pernah saya lihat. Sudah mulai janji dalam hati, saya nikah sama dia. Tetapi kalau you pinter, you akan tanya dia, sebenarnya you melihat wanita sudah berapa sih? Dia bilang sudah 2. Engkau adalah wanita paling cantik yang pernah saya lihat. Padahal cuma lihat 2. Selain saya siapa? Nenek saya yang tua. Jadi kamu perempuan yang paling cantik karena dibandingkan sama nenek yang paling tua. Lalu ditanya lagi, engkau masih pernah perempuan lain kenal tidak? Tidak. Padahal dia sudah kenal banyak. Akhirnya ketemu pacar lamanya. Baru tahu semua pacar lamanya dengar kalimat yang sama. You are the most beautiful girl I've ever seen. You are the most beautiful. How many most beautiful? Everybody. Saudara-saudara. Semua perempuan yang dilihat, semua dianggap paling cantik. Jadi engkau tertipu tidak tahu. Karena kalimat yang manis, kalimat janji, kalimat yang menyenangkan. Engkau mulai jual diri. Engkau mulai buka celana. Engkau mulai menerima rangkulan. Engkau mulai makan madu yang dalamnya adalah racun. Saudara-saudara, Tuhan tidak tentu. Tuhan tidak tentu mengatakan engkau makan akan mati. Tuhan tidak tentu mengatakan kalimat itu. Kamu tidak tentu mati. Coba saja, cobalah. Maka Hawa ambil buah itu. Dia makan. Saudara-saudara, saya mau tanya. Waktu Hawa makan, saat itu dia mati tidak? Jawab, tidak. Saat itu dia tidak mati. Berarti kalimat Tuhan bohong. Saat Hawa makan, matanya menjadi besar. Menjadi besar. Berarti kalimat setan benar. Jadi saya tanya, semua jawab, Tuhan bohong tidak? Cuma berapa orang menjawab? Tuhan bohong tidak?
Setan benar tidak? Tuhan tidak bohong. Tapi Tuhan mengatakan, engkau makan hari itu engkau mati. Dia mati tidak? Tidak. Setan bilang, engkau makan matamu besar. Matanya besar tidak? Besar. Jadi yang dikatakan Tuhan tidak jadi. Yang dikatakan setan jadi. Yang benar menjadi tidak benar. Yang tidak benar menjadi benar. Terbalik, saudara-saudara. Di dalam dunia ini banyak teori yang terbalik. Engkau tidak sadar. Yang benar seperti tidak benar. Yang tidak benar seperti benar. The Lord said the day when you eat, you will die. Tetapi waktu dia makan, tidak mati. Bukan saja hari itu dia mati. Esoknya juga tidak mati. Esok lagi juga dia mati. Esok punya esok punya esok punya esok punya esok punya esok. Sampai 365 hari belum mati. Adam dan Hawa setelah makan buah terlarang. Adam hidup berapa tahun? 930 tahun. Sudahlah, tidak usah ke gereja lah. Firman Tuhan tidak bisa dipercaya. Apa yang dikatakan Tuhan itu tidak benar. You bodoh, lu tipu sama pendeta. Semua pendeta belajar teologi untuk mengkhotbahkan sesuatu yang tidak jadi. Katanya Yesus segera datang. Sudah 2000 tahun belum datang. Semua kalimat-kalimat, semua firman-firman katanya dari Tuhan. Itu semua tidak tentu. Jangan percaya. Karena itu yang dikatakan iya sebenarnya tidak. Tapi setan mengatakan iya, itu iya. Jadi manusia mulai meragukan Tuhan, menerima setan. Manusia mulai menolak Tuhan, nah manusia mengikuti iblis. Karena apa? Relativisme, berusaha menelan akan kemutlakan daripada Tuhan. Setelah mereka makan, tidak mati, mata besar. Tetapi ada hal yang saya mau tanya. Setelah mereka makan, matanya besar. Mereka lihat apa? Lihat apa? Lihat diri apa? Telanjang. Nah, mata besar untuk apa? Kalau matamu besar, engkau melihat yang tidak benar, melihat kejatuhan, itu satu hal yang paling rugi. Karena setelah mata besar, mereka tidak lihat Tuhan. Setelah mata besar, tidak lagi melihat anugerah Tuhan yang mengikuti mereka. Mereka lihat keadaan yang telanjang. Melihat keadaan fakta yang sudah tidak bisa balik lagi. Saudara-saudara, banyak anak perempuan chatting di internet. Lalu dia kira orang yang chatting sama dia itu adalah pria yang ideal. Sesuai janji. Janji waktu kita ketemu. Kalau bisa malam makan di mana. Kalau bisa minum anggur. Kalau bisa datang ke rumahku. Lalu dikasih minum. Ini enak sekali. Begitu minum engkau tertidur. Sudah tertidur engkau ditelanjangi. Sudah telanjang engkau diperkosa. Tapi engkau tidak sadar. Waktu engkau pusing sekali. Engkau bangun. Kenapa saya di sini? Loh, ini bukan rumahku loh. Engkau baru sadar. Loh, apa yang terjadi kemarin? Waktu cilaka. Baru tahu engkau sakit. Baru tahu engkau sudah bukan perawan. Sudah nikmati. Sudah sadar. Sudah melihat sesuatu kegagalan. Tapi sudah tidak bisa kembali lagi. Saudara-saudara, jangan bodoh. Jangan kira kenikmatan seperti apa yang dijanjikan itu membawa engkau kepada bahagia. Berapa banyak pria di dalam narkoba sudah menjual kesehatannya. Berapa wanita di dalam kalimat yang manis sudah menjual keperawanannya. Kenapa baru sadar dosa itu adalah dosa setelah terlibat? Kenapa tidak sadar dosa itu adalah dosa harus ditolak? Karena engkau tidak memperhatikan firman Tuhan. Engkau tidak menghormati, tidak menghargai firman Tuhan. Maka pada waktu Hawa mata terbuka, dia bukan terbuka melihat kemuliaan Tuhan. Dia terbuka melihat telanjangnya sendiri. Lalu bagaimana?
Mau kembali ke asal? Tak bisa. Mau menjadi orang yang tadi belum makan? Tak mungkin. Karena sudah kadung, sudah makan. Setelah makan Hawa dan Adam, dua orang melihat diri tidak beres, telanjang. Maka mereka harus menudungi ketelanjangan mereka dengan merusak lingkungan. Mereka mencabut pohon, mereka mempatahkan batang, lalu pakai daun untuk menutupi sendiri. Saudara-saudara, saya tanya, kenapa manusia harus pakai pakaian? Pernahkah lihat macan pakai pakaian? Pernahkah lihat kuda pakai jas? Pernahkah kambing minta dikasihkan jaket? Saudara-saudara, kalau ada anjing yang pakai pakaian karena pemiliknya yang setengah gendeng. Saudara-saudara, Allah menciptakan semua setelah alamnya. Hanya manusia satu-satunya makhluk yang harus pakai pakaian. Saudara tahu kenapa? Ini adalah satu tanda umat manusia tidak boleh melupakan kejatuhan sudah terjadi. Jikalau manusia tidak pernah jatuh, tidak perlu pakaian. Karena kemuliaan Allah menuduhi kita, sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan mengelilingi tubuh kita. Tapi pada waktu kemuliaan Tuhan itu pergi, kita bukan melihat kemuliaan, kita melihat kemaluan, kita melihat alat kelamin, kita melihat tubuh kita yang telanjang, sehingga kita harus tutup. Kenapa tubuh begitu indah harus ditutup? Kenapa tubuh begitu cantik? Tubuh desain begitu bagus harus ditutup. Karena ini membuktikan dosa sudah ada. Manusia sudah jatuh. Pada saat itu mereka tidak tahu bagaimana. Sekarang hubungan sama Tuhan tidak ada. Mau cari setan, menghilang. Mau kembali ke asal, tak bisa. Mau menuju ke hari depan, mau kemana? Jadi pada waktu mereka di dalam kebingungan, tak tahu bagaimana harusnya. Dengar suara Tuhan menanya, di manakah engkau, Adam? Di manakah engkau, Adam? Saudara tahu, ini adalah pertanyaan pertama kali yang keluar dari mulut Tuhan Allah setelah manusia pertama kali berdosa. Saya mau tanya engkau, what is the first question from God to man after God see human being committed sin first time? Setelah manusia berbuat dosa pertama kali, kalimat keluar dari mulut Allah pertama, kalimat apa? Kalimat apa? Di manakah engkau? Tema hari ini adalah identitas saya. Saya harus mau mencari identitas. Saya harus mau mengerti saya di mana. Saya ini siapa? Apalagi remaja. Pada waktu engkau kecil, tanya siapa kamu? Saya anaknya papa. Saya anaknya mama. Papa siapa? Itu. Mama yang di pinggir itu. Engkau kira engkau sudah tahu identitas. Tapi mulai 11, 12. Engkau rasa kok saya makin tinggi ya. Kaki makin panjang. Dah kepanjangan ya. Tangannya kepanjangan. Lalu celana pendek. Karena dulu kecil celana cukup. Sampai sekarang celana makin lama makin pendek. Jadi ini dah beres. Itu dah beres. Lihat di kaca. Saya tingginya kayak papa. Tapi otaknya kayak anak-anak. Sekarang saya menjadi remaja. Umur 12, 13. Saya jadi orang apa? Saya ini siapa? Identitas saya sebagai orang remaja. Itu di mana? Saya sekarang bagaimana hidup di dalam dunia ini? Ini adalah satu pertanyaan Tuhan. Where are you? Adam mendengar pertanyaan pertama dari Allah. Di manakah engkau? Anak-anak saya minta saudara perhatikan. Inilah satu pertanyaan yang harus kita hadapi semenjak kita memikirkan bagaimana saya mau menjadi manusia. How to be a man? Why I am a man? Who caused me to be born to be man? Siapa yang mengatur saya jadi manusia? Kenapa saya dilahirkan sebagai anak orang? Kenapa saya tidak dilahirkan sebagai kucing? Kenapa saya dilahirkan sebagai manusia?
Saya tidak pernah minta dilahirkan sebagai manusia. Saya tidak pernah minta papa mama lahirkan saya di rumahmu. Saya tidak pernah pilih menjadi pria. Saya tidak pernah pilih menjadi wanita. But I am now. Aku adalah aku. Aku adalah manusia. Aku tidak bisa menolak siapa aku. Tetapi as a fact, when I'm a human being, what should I do? Saya di mana? Kalau Tuhan tanya, tak guna. Yang sudah Tuhan tanya, kau menanya sendiri menurut pertanyaan Tuhan. Baru engkau mulai roba. Tuhan menanya, Adam, di manakah engkau? Adam menjawab, aku di dalam taman mendengar suaramu. Aku menjadi takut. Takut. Istilah takut pertama kali muncul di dalam Kejadian pasal ketiga. Di dalam jawaban manusia kepada Tuhan Allah. Aku mendengar suaramu. Di dalam taman aku merasa takut. Tuhan tidak bicara. Tapi saya mau tanya. Kenapa takut? Kenapa engkau takut? Kenapa waktu engkau ujian, engkau takut guru jalan-jalan di kelas? Karena engkau tidak belajar. Kenapa engkau takut? Waktu engkau naik sepeda motor, kelihatan polisi gemeter. Karena tidak ada SIM. Kenapa engkau takut? Karena engkau sudah melanggar. Orang yang tidak berbuat salah, tidak pernah perlu takut. Semua 1, 2, 3. Orang yang tidak berbuat salah, tidak pernah perlu takut. Orang yang takut karena dia sudah menyeleweng. Dia sudah keluar dari jalur. Dia sudah bersalah. Karena aku dengar suaramu, aku menjadi takut. Suara Tuhan bukan untuk menakutkan orang. Suara Tuhan adalah suara yang membuat kita rasa terjamin, terpelihara, dicinta kasih. Anak-anak kecil waktu dengar mama nyanyi, waktu digendong di dalam lengannya. Suara itu tidak bikin mereka takut. Tapi anak-anak setelah dia melanggar sesuatu, bersalah kepada orang tua, mulai timbul hati berdebar-debar. Why you scared? Why? Kenapakah engkau takut? Kenapa hati nuranimu berkata, you had committed sin. You had committed sin. You had committed sin. Saudara-saudara, saya mau tanya. Waktu Tuhan Allah tanya, Adam, di manakah engkau? Kira-kira nadanya bagaimana? Saudara-saudara, kalau kita baca tulisan, di manakah engkau? Gampang ya, D-I-D-M-A-A, N-A-A, K-A-H-K, E-N-G-N-K-A-U-K. Di manakah engkau? Tapi kalau tulisan itu tidak ada suara, kita tidak tahu perasaan apa. Di manakah engkau? Atau di manakah engkau? Di manakah engkau? Di manakah engkau? Saudara-saudara, saya baca kitab suci, tapi saya cuma baca di manakah engkau? Seperti suara komputer. Kalau engkau masuk lift, lantai 1, lantai 2, mesti bicara lantai 1. Lantai 2, silakan. Itu suara manusia. Lantai 1, lantai 2. Itu suara komputer. Siapa mau dengar suara komputer? Apalagi suara yang nadanya terus sama. No, 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 no. Itu membosankan bukan? Tapi kalau saya bilang, saudara-saudara, hari ini kita semua ikut NRITC. Enggak bilang, pulanglah. Tapi saya bilang, saudara-saudara, hari ini kita berada di dalam NRTC. Wah, ini sangat menarik. Kalimat yang sama, huruf yang sama. Saya mau tanya, waktu baca Alkitab, Tuhan berkata, di manakah engkau? Mesti gimana bacanya? Hah? Kalau Tuhan tidak tahu, loh, di mana engkau ya? Atau Tuhan bilang, di mana sih engkau? Atau Tuhan bilang, di mana engkau? Atau Tuhan bilang,
di mana engkau? Saudara-saudara, kalau Tuhan mengatakan, Adam, di mana engkau ya? Aku cari setengah mati tidak ketemu. Kenapa Tuhan? Aku kangen sama kamu. Rupamu Tuhan kangen sama kamu. Kamu berdosa kok. Maka saya percaya waktu Tuhan mengatakan kalimat itu, dia mengatakan dengan tegas, mengatakan dengan serius, mengatakan dengan sesuatu wibawa, satu kekuatan keadilan. Di manakah engkau? Tuntutan. Saudara-saudara, kadang-kadang papa bilang sama anak, waktu anak main terus tak mau sekolah, papa berdiri di pinggir, dia tak sadar. Lalu papa bilang, kau lagi kerja apa? Lalu anak bilang, saya lagi main Lego. Lu dah tahu ya? Ini lo Lego. Lu kira gua dah tahu? No, lu tanya gua kerja apa? Saya kasih tahu kan. Papa bukan tidak tahu. Kau lagi kerja apa? Berarti ini bukan harus kau kerjakan. Kau sekarang bukan caranya kerja. Kau mesti sekarang sekolah. Dan anak itu tidak sadar. Dia kira papa tidak ngerti. Dia memberi pelajaran kepada papa. Supaya tidak ngerti menjadi ngerti. Itu namanya paling tidak ngerti. Saudara-saudara. When God say, where are you? Adam. Di manakah engkau Adam? Di dalam pertanyaan yang serius. Pertanyaan yang begitu ketat. Saya menemukan 3 kemungkinan. Pertama. Tahu tidak kedudukan aslimu seharusnya di mana? Do you know where you should be? Tahu tidak engkau seharusnya di mana? Kedua, do you know you are now in the place we shouldn't be? Engkau berada di mana? Di mana sekarang engkau ada? Ada tempat yang tidak seharusnya berada. Dan ketiga, do you know where to regain the original place where you should be? Tahu tidak, engkau harus berada di tempat seharusnya aku menampakkan engkau. Sebenarnya ini pertanyaan mengandung satu masalah paling besar, yaitu identitas manusia semua. Manusia hidup berapa puluh tahun, makan berapa banyak, pakai berapa banyak uang, menghabiskan berapa banyak sumber daya alam dan sebagainya, belajar berapa banyak studi, bergaul berapa banyak orang, itu semua adalah hal sekunder. Tetapi di dalam segala sesuatu lebih penting dari ini, engkau kalau tidak menemukan identitasmu, engkau sia-sia menjadi manusia. Saudara-saudara pergi ke penjara, pergi ke tempat narkoba, pergi ke tempat rehabilitasi, pergi ke tempat kelompok orang-orang perampok. Engkau menemukan mereka kira mereka bebas, mereka enak-enak, padahal mereka tidak sadar identitas mereka. I appreciate everybody who know their own identity. Saya sangat menghormati orang yang sudah sadar identitas mereka. Mengapa kita mengadakan camp seperti ini? Mengapa RETC? Karena kita semua tidak ada kerjaan. Saya sibuk luar biasa. Kemarin malam saya duduk di atas kursi. Ini sakit luar biasa. Berada di Taiwan. Berkhotbah 1,5 jam. Saudara-saudara, karena kemarin pagi saya jatuh di kamar mandi. Lalu pinggang saya kebentur dari bathtub yang sangat keras. Seperti 200 kilo besi pukul di pinggang saya. Sakit sampai tidak bisa bergerak. Saya hanya bisa mengalirkan air mata dan tenang 25 menit tidak bergerak. Baru pelan-pelan bangun. Kita mengadakan NRTC. Malam saya bilang, besok kalau boleh saya tidak pulang Jakarta. Karena saya perlu dirawat oleh dokter. Mungkin masuk rumah sakit. Mungkin tenang 1 minggu baru sembuh. Tapi langsung pikiran 1.200 anak remaja sedang menanti engkau di Indonesia. Cepat-cepat pulang.
Pagi-pagi 5:30 saya bangun. 6:30 sudah berangkat ke airport. Sampai di airport jam 7:20. Saya tunggu. Lalu jam 8 lebih kapal terbang. Sampai di sini jam 3. Dan saya mesti ganti obat. Dan setelah itu saya ngasuh dan datang melihat Anda. Saudara-saudara, mengapa kita yang begitu sibuk, sudah begitu tua, mengadakan kebaktian tak habis-habis di sini, di sana. Pada waktu mereka mengadakan patong mengasuh lah. Engkau sudah berapa hari di Taipei, di Singapura, khotbah begitu banyak, engkau mengasuh. Saya bilang, mana saya bisa mengasuh? Selama hari Kamis sampai hari Minggu, kira-kira 10 kali kebaktian yang saya harus memimpin. Seminggu harus ke Singapura. Senin harus pergi ke Kuala Lumpur. Senin, Selasa, Rabu, lalu Rabu, Kamis, Jumat di Taipei lagi. Terbang tidak habis-habis. Saudara-saudara, mengapa kita adakan kebaktian seperti ini? Khususnya kali untuk memberikan satu kesadaran. What is your identity? Identitas manusia. Manusia yang tidak mengetahui pentingnya identitas akan salah di dalam segala pergaulan. Mengapa perempuan yang cantik jadi pelacur? Tanya dia, sejak kecil engkau ingin jadi pelacur? Ya enggak dong. Mamamu melahirkan engkau supaya jadi pelacur? Bukan begitu. Kenapa engkau menjadi pelacur? Ya, kalau tidak menjadi pelacur, saya tidak dapat uang. Kenapa tidak bisa dapat uang? Engkau menjahit bisa dapat uang. Engkau jual itu beras bisa dapat uang. Engkau melayani orang bisa dapat uang. Engkau bisa berdagang dapat uang. Kenapa jadi pelacur? Orang yang tidak jual otak, jual alat kelamin, itu orang paling rendah. Saudara-saudara, kenapa? Ya, sebab saya laku kok. Saya cantik kok. Jadi pelacur-pelacur kebanyakan cantik, yang jelek-jelek tak laku. Saudara-saudara. Lalu waktu dia mendapat uang, dia rasa inilah arti hidup saya. Saya punya identitas, yaitu pelacur. Lalu melalui pelacur, saya dapat uang ini. Lambat laun pada satu hari, dokter bilang sama dia, kamu dapat penyakit kelamin, AIDS. Nah, waktu itu dia baru tahu, saya bukan hanya dapat uang, saya juga dapat kematian. Saudara-saudara, lihatlah mereka yang karena narkoba, akhirnya otak rusak, tubuh rusak. Lihatlah mereka yang karena berzina, akhirnya menjadi orang penyakit AIDS dan sebagainya. Lihatlah mereka yang merampok, akhirnya dibunuh, ditembak. Lihatlah mereka, semua kurang satu hal. They do not know their identity. Semua orang yang kehilangan identitas, mereka tidak tahu mau ke mana. Itu sebab, saudara-saudara, di dalam minggu ini, biar engkau menemukan identitasmu. Karena Tuhan menanya pertama kali kepada manusia yang berdosa, di manakah engkau? Di manakah engkau berarti tidak seharusnya engkau di sini. Pada waktu aku menciptakan engkau, aku menciptakan engkau menurut peta teladanku. Waktu pertama kali aku mencipta engkau, memberikan sifat moral, sifat kebenaran, sifat rasio dan sifat keadilan, sifat hukum kepada engkau. Why you are here? Kenapa engkau di sini? Dulu mestinya begini, sekarang engkau begini. Engkau bagaimana kembali kepada itu? Saudara-saudara, the dignity, the fall, and the redemption of man. Ini telah menjadi tema yang saya khotbah di dalam KKR bulan terakhir, baik di Amerika, di Indonesia, dan di luar negeri yang lain-lain. Manusia ada identitas asli, manusia ada identitas melarat, dan manusia akan dikembalikan kepada identitas yang lebih mulia melalui Yesus Kristus.
Saudara-saudara, Adam hanya bisa mengeluh. Adam tidak bisa jawab. Maka Tuhan mengatakan, come out. Sekarang keluarlah. Bisa menyembunyi? Tidak bisa. Bisa menolak? Tidak bisa. Bolehkah menyangkal? Tidak mungkin. Karena no one can escape from the eyes of God the Creator. Allah pencipta mempunyai mata seperti api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala dari mata Tuhan seperti pedang yang bermata dua. Come out. Keluar. Adam keluar. Pakai baju melalui tutupan daun akibat merusak lingkungan. Saudara-saudara, setelah beribu-ribu tahun manusia baru gembar-gembor harus memelihara lingkungan. Jangan merusak lingkungan. Merusak lingkungan mulai kapan? Mulai hari pertama berdosa. Begitu Adam berdosa langsung merusak lingkungan. Pohon dicabut, dipatahkan. Semua carang itu dihancurkan. Daun-daun itu dijadikan gaun untuk menutup kemaluan dia sendiri. Yesaya di pasal 64 berkata, segala kebenaran kita seperti pakaian yang compang-camping. Seperti daun yang akan menjadi kering karena sinar matahari. Seperti sesuatu yang akan diterbangkan karena tiupan daripada angin. Pada waktu saya membaca Yesaya 64, saya sangat sedih. Karena ini melukiskan bagaimana kebudayaan manusia tidak mungkin menutupi kesulitan, kesalahan, kemelaratan manusia. Engkau sudah minum narkoba, engkau caranya apa? Tutup. Engkau sudah berdosa, engkau caranya apa? Menipu. Menutup apa? Menutup fakta. Menipu apa? Supaya papamu tidak tahu engkau berdosa. Supaya orang tidak lihat engkau sudah bersalah. Sama seperti Adam menutup dosanya melalui merusak lingkungan, lalu menghias diri, melarikan diri, takut kepada Tuhan, menyembunyikan di tempat yang dia kira Tuhan tidak lihat. Who can hide himself from the eyes of God? Kemanakah engkau pergi? Engkau sampai ke tepi laut. Engkau sampai ke ujung bumi. Engkau sampai ke pulau yang paling kecil. Tuhan berkata, di situ aku berada. Can you avoid from God? And can you escape from His eyesight? Tak bisa. Tuhan makan keluar. Tuhan suruh Adam keluar. Dan Tuhan minta dia bertobat. Bagaimana bertobat? Tanggalkan baju menutup kemaluanmu yang dibikin oleh sendiri. Supaya telanjang. Ngaku dosa. Lalu Tuhan berkata, aku pakai pakaian kulit untuk menutupi engkau. Dari mana pakaian kulit? Dari pembunuhan binatang. Adam yang berdosa. Binatang yang mati terlebih dahulu. Siapakah binatang itu? Anak domba Allah. Yang mewakili siapa? Anak domba Allah yang disembelih. Mewakili siapa? Yesus Kristus yang mati bagi kita. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah sampai di sini. Identitasmu perlu diperbarui. Engkau harus kembali kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Masuk dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tidak ada seorang bisa menudungi diri, menyembunyikan diri, menutup diri di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mata Engkau yang melihat segala sesuatu adalah mata yang tajam, yang adil. Dan Tuhan telah mempersiapkan rencana menyelamatkan kami. Sehingga siapapun yang berdosa tidak perlu menerima hukuman. Dan boleh diselamatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Biar identitas kami
dikembalikan melalui keselamatan. Berkati kami masing-masing. Berkati remaja yang hadir di sini. Dengar doa kami. Pada waktu kita semua tunduk kepala, saya menanya satu pertanyaan. Siapa berkata, Tuhan, ampuni dosaku, beri hidup yang baru kepadaku. Saya mau bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Ada orang demikian, mau mengaku dosa, bertobat di hadapan Tuhan, minta diselamatkan. Sekarang angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang mau angkat tangan. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Siapa lagi berkata, saya juga Tuhan, saya tidak menyembunyikan diri, saya tidak melarikan diri, saya mau menerima anugerah Yesus Kristus. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa, tunduk kepala. Tuhan pimpin kami, berkati kami, beri pendengaran yang jelas, beri pengertian yang segar, dan beri kepada kami ketaatan yang mutlak kepada firman-Mu yang adalah kebenaran satu-satunya, membawa manusia kembali kepada hidup yang baru. Berkati kami masing-masing. Berkati apa yang sudah kami dengar. Berkati apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam rohani kami. Di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa.